Bismillahirrahmanirrahim. Faman tasaddara lil ilmi bila ikhlasin kelawan tanpa ikhlas babila riayati li hukukil muta'allimin lan kelawan tanpa ngreksa pira-pira hakim murid faqad godaroni drobi amanatih kelawan amanah. Jadi dalam kitab Adabul Mu'allimin ini menjelaskan mengenai adab guru, kewajiban guru kepada murid. Ini tentunya juga harus kita terangkan. Jadi yang diterangkan tidak hanya adab murid ke guru, tidak hanya adab istri ke suami, tidak hanya adab anak ke orang tua, tapi sebaliknya juga harus diterangkan. Karena kalau nggak gitu nanti yang terjadi banyak orang tua yang semena-mena, banyak guru yang semena-mena. Muridnya mengoreksi malah dianggap menggurui atau sok pintar, kan parah. Akhirnya beberapa ulama itu memberikan penjelasan-penjelasan hak-hak murid dan kewajiban-kewajiban guru kepada murid. Jadi salah satunya yaitu barang siapa itu yang mengajar ilmu, dia harus tetap menjaga hak-hak muridnya. Nggak boleh seorang guru harus sampai merampas hak-hak murid, nggak boleh. Misal murid juga punya hak istirahat, itu nggak boleh sampean panggil terus nanti ketika muridnya nggak datang malah dicap durhaka. Itu muridnya yang durhaka apa gurunya yang durhaka? Padahal gurunya sudah tidak melakukan riayatul hukum atau sudah tidak menjaga hak-hak murid. Terus dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in juga disebutkan faman akhadha ilma liyaksiba bihi ad-dunya aw yata'addama bihi 'alan nas aw yatarafa'a bihi aw yatafakhkhara bihi faqad asa'a al-qasda wa dayya'a al-ajra wal khasirat dunya wal akhirah. Jadi nek wong mulang atau seseorang mencari ilmu yang dituju itu hanya dunia supaya dihormati, supaya disegani, maka ya dia tidak ada keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sehingga kita harus fair dalam menerangkan. Kita juga menerangkan adab anak ke orang tua, tapi kita juga harus menerangkan adab orang tua ke anak. Biar ketika nanti anak tidak sependapat, tidak langsung dihukumi bahwa anak itu lebih tahu, anak itu sok tahu. Biar gak timbul perasaan-perasaan semacam ini loh. Kita itu menerangkan yang fair gitu loh. Soalnya jarang sekali saya temui yang berani menerangkan adab orang tua ke anak, adab guru ke murid, adab kiai ke santri, itu jarang. Yang saya sering lihat itu cuma Gus Ba. Ya mungkin kalau saya kurang tontonan, Gus Ba itu kan sering sekali menerangkan adab kiai ke santrinya, itu sering sekali dibahas sama Gus Ba. Lalu dalam kitab Majmu'nya Imam An-Nawawi juga dikatakan wa amma takaburu alal muta'allimina fa huwa khuluqun damimun wa mukhalliful syara'iddin muskitun lil barokah. Jadi yang bisa kehilangan barokah itu enggak hanya murid menurut Imam Nawawi, tapi juga guru. Guru itu bisa kehilangan keberkahan ilmunya dengan cara takabur atau sombong kepada muridnya. Bentuk takaburnya itu salah satunya adalah dengan tidak riayatul hukum atau dengan tidak memperhatikan hak-hak murid. Jadi ketika guru sebelumnya sudah punya ilmu barokah, ketika dia sampai menghina muridnya, mencela muridnya atau merendahkan harga diri muridnya, itu bisa sampai taraf muskitun lil barokah, hilangnya barokahnya si guru tadi loh. Bahasa muskit itu kan gini, si guru sudah punya barokah, tapi karena dia mutakabir, dia sombong pada murid, akhirnya keberkahan tadi sudah hilang. Yang sebelumnya keberkahannya sudah menancap karena dia semena-mena pada murid, misal dia menegur murid sampai mempermalukan harga dirinya murid, maka itu bisa sampai taraf muskitun lil barokah. Itu bisa sampai taraf menggugurkan atau menghilangkan barokah. Gak, sebenarnya gini lah kalau kita tanya, sekarang itu yang sangat sering mendapat penghormatan berlebihan atau penghormatan yang sangat besar itu kan guru-guru agama. Lalu banyak juga yang mengatakan kalau kita harus mendahulukan guru daripada orang tua. Sebenarnya guru yang harus mendapatkan penghormatan sebesar itu tuh guru apa? Nyatanya guru formal tidak dihormati sedemikiannya. Nyatanya guru-guru MTK, guru fisika itu nggak mendapat penghormatan sampai sebegitunya loh. Bahkan guru-guru MTK, guru-guru IPS itu pun nggak berani nyuruh kalian beli apa gitu. Kalaupun berani ya 1-2 kali lah. Tapi yang sebaliknya, sangat sering kan. Saya tuh sering loh lihat guru-guru agama itu memerintah muridnya suruh mijetin sampai jam 3, itu sering sekali. Tapi guru-guru formal nggak berani loh melakukan ini. Padahal guru formal itu nggak mendapat penghormatan yang sebegitunya loh. Sebenarnya apa tuh pengertian guru itu? Ini saya kutip dari Ihya Ulumuddin, yang dinamakan guru adalah al-mu'allimu huwa alladhi yaqumu bi tarbiyati talamidi wa ta'limihim al ilma an-nafi'a wa tazkiyatihim bil akhlaqil fadilah wa irsyadihim ilama yanfa'uhum fid dinihim wa dunyahum. Ilama yanfa'uhum fid dinihim wa dunyahum. Guru adalah orang yang mendidikmu, mentarbiyah kamu dan menunjukkan kamu pada segala perkara yang bermanfaat di dunia dan di akhiratmu.
Lalu semenjak kapan guru formal tidak dihormati, justru malah melakukan penghormatan berlebihan kepada guru agama sehingga menafikan guru formal ini dari mana? Jujur, kalau sama menemukan ya silahkan. Saya belum menemukan sama sekali ibarat yang mengatakan bahwa guru formal itu tidak harus kita hormati menyamai guru agama. Kalau sama menemukan ya silahkan. Kalau berangkat dari kitab Ihya Ulumuddin yang dinamakan guru itu adalah orang yang mendidikmu pada segala perkara dan menunjukkanmu pada segala perkara yang itu memberikan kemanfaatan di duniamu dan di akhiratmu. Dosen-dosen, pengajar-pengajar di SMP atau SMA juga karena mereka akhirnya kamu dapat ijazah, dan dengan ijazah itu barokahnya kamu nanti dapat cari kerja dengan lebih mudah, kan gitu. Gus-gus, para anak-anak kiai itu menghormati bapaknya yang sebagai kiai karena mereka tahu ini. Mereka menstatuskan orang tua sebagai guru. Akhirnya mereka menghormatinya dengan penghormatan yang baik. Nah, sedangkan hal ini jarang diketahui oleh orang-orang yang notabene awam. Mereka hanya menganggap guru itu yang duduk di meja, yang mengajarkan mereka nahwu sorof, yang mengajarkan mereka mantek, ma'ani, bayan, sorof. Sedangkan enggak menstatuskan orang-orang yang mengajar MTK, orang-orang yang mendidik dari kecil nggak distatuskan guru. Ini yang akhirnya ada jomplangan tingkatan atau reputasi penghormatan. Yang guru yang mengajar mantek, ma'ani, nahwu, sorof, bayan itu dihormati dengan penghormatan yang baik, sampai tidak berani menyangkal, tapi sama orang tua atau sama guru formal ngeyelnya nggak karuan. Ya karena ini mereka hanya memahami bahwa guru yang harus mendapat penghormatan lebih itu adalah guru agama. Padahal dalam Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa guru adalah orang yang mendidikmu pada segala sesuatu yang hal tersebut bermanfaat fi dinihim wa dunyahum, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Enggak sekarang anak-anak itu takut nyolong, anak-anak itu takut zina, anak-anak itu takut mabuk dari orang tuanya apa dari guru di pesantren? Saya yakin dari orang tuanya loh. Berarti secara tidak langsung orang tua juga mengemban status sebagai guru. Bahkan julukannya ibu saja Madrasatul Ula, madrasah yang pertama. Dan hal ini pasti diketahui oleh para anak-anak kiai atau para gus-gus sehingga mereka menghormati orang tuanya dengan baik. Kan gitu. Sekarang itu jomplangan reputasi itu sangat parah loh. Saya tuh banyak sekali melihat kasus guru formal diolok-olok, guru formal dilecehkan. Kadang jarang itu juga digibai, dirasani. Tapi ketika gibai sedikit saja tentang guru agamanya, nggak berani, takut ilmunya nggak barokah. Ya itu betul, menggibai guru agama itu dosa besar, betul. Tapi jangan anggap guru formal itu juga boleh kamu gibai gitu loh. Jadi harus imbang. Sejak kapan MTK tidak berjasa sekarang ginilah, sejak kapan matematika tidak berjasa di agama? Sejak kapan ilmu kedokteran tidak berjasa di agama? Sejak kapan sains tidak berjasa pada agama? Lalu menganggap mereka itu guru dunia, bukan guru agama, itu sejak kapan? Padahal kita menghitung warisan juga menggunakan matematika, kita menghitung zakat juga menggunakan matematika. Semuanya itu ada sumbangsihnya ke ilmu syariat, jadi jangan terlalu menjomplangkan reputasi yang sangat parah. Guru dunia dianggap biasa, guru agama dipuja-puja. Silahkan memuji guru agama, silahkan. Tapi jangan sampai menghina guru-guru yang mengajar kalian di SMP, di SMA dulu itu loh. Mereka itu juga ikut sumbang sih, menyumbang ilmu ke syariat. Itu yang harus diperhatikan. Dan nyatanya mereka nggak terlalu berani mengeksploitasi murid kan. Guru-guru SMP, SMA ada, tapi 1-2 lah mestinya. Jadi barokah di ilmu guru itu juga bisa hilang jika semena-mena sampai mengeksploitasi murid. Muridnya suruh nyaur utang, muridnya suruh beliin sarung BHS, kalau nggak BHS nggak mau. Ini kan namanya eksploitasi murid, berlindung di balik kata patuh. Murid harus patuh pada guru. Padahal barokah yang ada di dalam diri guru itu juga bisa hilang. Dan ini yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan Imam An-Nawawi, bahwa mutakabir atau takabur itu bisa sampai taraf muskitun lil barokah, bisa merontokkan atau mencabut keberkahan yang berada di dalam ilmu guru jika sampai guru tersebut semena-mena atau mengeksploitasi murid, apalagi berlindung di balik kata patuh pada guru. Ini yang naudzubillah. Dan itu bisa saja terkategorikan yang sebelumnya saya katakan sebagai jual agama. Itu referensinya dari kitab As-Sami' wal Mutakalimin dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in.